eh gue mau cerita nih masa gue angkatan tahun 98 lah. Dulu gue punya guru fisika namanya eh Pak Junaidi ya. Maaf Pak Junaidi. Sebelumnya nih, kenapa saya ini rahasia saya dari zaman dulu sebenarnya. Gak mau ngomongin ceritanya. Cuma ya sekali lagi saya minta maaf. Lu tahu kan tuh guru fisika itu setiap ada gua pasti senewan aja tuh bawaannya dibilang. Asal datang tuh dia jam 7 pagi teng 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 datang ya. Udah lu Wan, jangan begaya nyatet-nyatet lu. Pinter kagak blow on. Iya, astagfirullahaladzim. Ini guru ada apa sama gua ya? Kok kayak senewan aja gitu. Emang si fisika gua agak tapi suka gitu kan. Kalau matematika ya gue suka dikit gitu. Tapi kalau fisika apa karena gurunya ya hari demi hari gitu kan. Ini guru kayaknya ada apa sama gua gitu kan. Saking gedegnya sama gua apa gimana gitu. Setiap nyatet, anak-anak catet. Gue kebetulan kan duduk di belakang tuh. Ya nah, maklum lah namanya anak Badung gitu kan. Duduk paling belakang. Nyatet-nyatet, jangan dicatat doang, baca kagak. No kayak yang di belakang no. Iwan tuh. Ada orang begitu ya. Nah, gue kesal gitu. Tiap hari ketemu dia terus. Tiap hari ketemu dia terus. Tapi gue ada keselnya juga waktu itu. Akhirnya gue saking keselnya kan. Gue pergi tuh ke Blok M Plaza. Bukan Blok M Plaza lah, ke Blok M. Itu kan di situ ada toko yang jual apa tuh namanya, alat-alat buat sulap. Nah di situ ada tuh gue ngelihat demo orang namanya apa itu yang kecil tuh, itu bau 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 kayak kentut tapi rajinnya kentut itu. Itu bener-bener kali mungkin tai, baunya tai itu kalah gitu sama dia. Mungkin ya sepitengnya dimasukin ke situ semua kali gitu kan, saking baunya gitu. Gue punya pikiran begini, gue kerjain aja nih guru, gue bilang gitu kan. Cuma gue masih takut-takut. Oke lah, gue bilang begitu. Nggak jadilah waktu itu ya kan. Gue pulang tuh. Besoknya gue sekolah lagi tuh kan. Hari Senin gue masuk. Nah, kebetulan tuh masuk jam pelajarannya dia ya kan. Gue lagi duduk di belakang, duduk belakang. Dia pas masuk tuh langsung, gue heran nih gitu. Kenapa pas masuk tuh selalu ngeliatnya ke gue gitu kan. Gue duduk di belakang, dia langsung, ah lu pura-pura ngeliat gua, lu nggak taunya lu mah blow on. Astagfirullahaladzim, lu guru ada apa ya kan. Sejam 2 jam akhirnya istirahat tuh kan. Sambil jalan, sambil sambil keluar pintu dia langsung ngomong pesan sama gua, Wan jangan nyatet doang lo, paham nggak? Astagfirullahaladzim, apa ini guru ya kata gua, masalahnya apa sama gua gitu kan. Akhirnya tuh gue tekatin tuh ya kan. Nah, hari itu juga langsung gue ke Blok M ya kan, naik 609 waktu itu dari Meruya. Gue jalan habis pulang sekolah jam 2 ya, jam 2 siang gue langsung berangkat. Gue keep silent tuh, gue nggak ngomong sama temen gue, sama pokoknya sama sahib gue nggak ngomong dah. Soalnya apa namanya, keburukan tuh kalau udah diomongin sama temen pasti nyampe ke guru gitu ya. Nah tibanya gue di Blok M tuh pas turunan terminal. Gue datang ke toko itu tuh yang jual alat-alat sulap gitu kan. Gue beli tuh namanya apa ya itu waktu itu, bum bum apa gitu, kecil itu segede kelingking tapi lebih kecil. Tapi itu men baunya raja-rajanya tai, mungkin spiteng kali dimasukin ke situ gitu kan. Nah pas besoknya gue masuk lagi tuh bang, pas di hari Rabu gue piket tuh. Nah bagaimana caranya nih gue biar misi gue tuh terlaksana gitu. Gue pura-pura beres-beresin ya kan, gue ngeliat kiri kanan gitu kan, ada yang lihat enggak gitu kan, gue beres-beresin. Nah pas lagi jamnya dia kebetulan jam 9. Nah pas sebelum dia masuk, nah itu kan gue taruh, kalau gue taruh di eh taplak meja pasti ketahuan karena kan dia cairan gitu ya. Nah gue punya akal gitu ya, gue taruh di kaki meja, gue dempetin sama mejanya temen gue tuh yang orang paling pinter tuh, katanya sih kata dia tuh.
Gue gencet, gue kasih alas kapur. Fungsinya alas kapur itu takutnya kan kalau misalkan dia duduk langsung, takutnya ada yang duduk langsung pecah kan, kalau ada kapurnya kan enggak tuh jadinya. Dia masuk dah tuh jam 9.30 dia datang tuh. Dia ngeliat, selamat pagi anak-anak, ngomong begitu tuh. Gue diam aja. Terus dia pasti setiap masuk itu nolehnya ke kanan, pasti dia ngomong, udah belajar belum luan? Gue diam aja kan, bilang begitu kan, gue diam aja. Ini ada apa sih ini guru, kata gue nih. Ya oke, hari ini ulangan. Anjrit, ulangan, gue belum belajar. Yang lain udah belajar kan? Gue tahu si Iwan pasti belum belajar. Aduh, ini guru ada apa sama gue ya? Semenit, 2 menit kok kagak duduk-duduk. Biasanya dia duduk di atas meja nih. Kampret, kagak duduk-duduk, kata gue. Semenit, 2 menit. Nah, akhirnya tuh kan dia habis marahin gue tuh. Mana lu, udah kelar belum kerjaan lu? Jangan malas banget lu, kata dia gitu tuh. Akhirnya gue diam aja kan. Diam, ya pak, ini saya lagi nulis nih gitu. Doain pak biar kelar ya kan. Akhirnya yang gue tunggu-tunggu, akhirnya kejadian men. Dia duduk di atas meja men. Bunyi itu kan kayak biasa kalau di filmnya Dono Kasino kan, doreng-doreng, krik krik gitu kan. Pecah tuh men, gitu kan. Gue diem ya kan, gue hitung 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, ini orang yang paling pinter di depan gue tuh, kata gurunya. Nyium, bau apa ya pak? Bau sampah ya pak? Dengan filosofi fisikanya, wah ini antara zat asam sama ini dibakar jadi menimbulkan bau nih. Ya nih ada yang bakar. Terus kata temen gue tuh, gimana dibakar sih pak? Kalau namanya orang bakar pasti asapnya kelihatan. Ini mah kali selokan pak meluap, katanya ya. Gue pura-pura men ya kan, gue buka jendela. Iya nih pak, bau banget anjrit men, bau, katanya. Bau itu. Akhirnya satu sekolah satu kelas tuh dibubarin. Udah ulangan ditunda, katanya gitu. Ayo keluar dulu. Ini kagak bagus untuk kesehatan, kata guru Pak Junaidi tuh ya kan. Akhirnya tuh kirain kelas gue doang men yang nyium baunya, ternyata kelas sebelah juga nyium, cuma nggak separah kelas gue men. Lu bayangin kan, istilahnya gini, lu ada di toilet itu meleduk ya kan, gimana rasanya men, enak, mual, muntah. Dengan seketika itu juga ada dikumpulin di lapangan ya kan, kata ada meluap gitu kan. Terus ditanya, yang piket hari ini siapa? Gue kan untuk melancarkan aksi gue kan nggak mau dong barbuk gue ketahuan. Akhirnya gue datang ke sana, gue datang ke sekolah ke kelas, gue bersihin men, gue pura-pura ngambil kapur, gue bungkus gue berantem. Akhirnya sampai sekarang tuh rahasia nggak terbongkar. Sebelumnya maaf Pak Jun ya, saya bukannya maksud saya baru kali ini saya cerita, bukan nyeleneh atau gimana ya Pak. Mungkin itu keisengan saya karena masa-masa anak ABG kan Bapak tahu sendiri ya kan rasanya gimana kalau misalkan saya gitu kan. Memang saya orang bandel Pak, cuma nggak segitunya juga Bapak. Mungkin Bapak baik sebenarnya, cuma karena saya masih anak-anak saya nanggapnya jadi kurang baik gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf, rahasia ini baru saya bongkar di hari ini. Oke, makasih ya Pak dan semuanya udah mendengarin cerita saya.